kami dari kelompok 2. Nama saya August Berkat Bule. Nama saya Arne Friska Halawa. Nama saya Isolda Ani Putri Sastri Lase. Nama saya Angelika Putri Pitawaruhu. Nama saya Elvis Prinsya Putra Baruhu. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang perwujudan Pancasila sebagai ideologi di bidang pertahanan dan keamanan. Selamat menonton! Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke makna Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan, serta contoh-contoh perwujudan Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan, terlebih dahulu mari kita lihat apa dasar hukum yang melandasi bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pertama, pada pasal 27 ayat 3. Di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, setiap orang Indonesia tanpa terkecuali punya tanggung jawab untuk ikut serta dalam mempertahankan negara, bukan hanya TNI atau Polri saja. Pasal kedua, yaitu pada pasal 30 ayat 1, di situ juga ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, keamanan negara ini bukan hanya urusan aparat, tetapi juga tugas seluruh rakyat. Jadi teman-teman, dari kedua pasal ini di situ diperlihatkan betapa pentingnya kebersamaan dan tanggung jawab kita semua dalam menjaga pertahanan dan keamanan bangsa. Oke teman-teman, sekarang mari kita pahami lebih dalam apa sih makna Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga ideologi yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilainya memberikan arah bagi kita untuk menjaga kedamaian, persatuan, dan keutuhan bangsa. Di bidang pertahanan dan keamanan, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sikap disiplin, rasa cinta tanah air, sikap rela berkorban, gotong royong, menjaga lingkungan, hingga mematuhi hukum yang berlaku. Dengan kata lain, Pancasila menekankan bahwa menjaga negara bukan hanya tugas aparat, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh rakyat Indonesia. Tanpa adanya peran masyarakat, pertahanan dan keamanan tidak akan berjalan maksimal. Karena itulah, Pancasila menjadi landasan moral dan etika dalam menciptakan bangsa yang aman dan damai. Baik teman-teman, sekarang mari kita lihat beberapa contoh nyata perwujudan Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, upacara bendera yang rutin dilaksanakan di sekolah maupun instansi pemerintahan. Kegiatan ini melatih kedisiplinan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan mengingatkan kita akan jasa para pahlawan. Yang kedua, Siskamling atau Roda Malam. Ini adalah bentuk kerjasama antar warga negara dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Siskamling mencerminkan nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, TNI yang menjaga pembatasan negara. Tugas mereka sangat penting, yaitu memastikan wilayah NKRI tetap aman dari ancaman luar negeri. Hal ini menunjukkan bagaimana Pancasila diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Oke teman-teman, selain 3 contoh di atas, ada juga contoh perwujudan lain, yaitu seperti polisi yang mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan acara masyarakat. Kehadiran polisi membuat masyarakat merasa aman dan tertib. Kemudian, aksi gotong royong masyarakat dalam membantu korban bencana alam. Walaupun bukan dalam bentuk militer, tindakan ini termasuk pertahanan non-militer karena memperkuat ketahanan sosial bangsa. Dari contoh-contoh tadi teman-teman, jelas bahwa Pancasila benar-benar menjadi pedoman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Menjaga keamanan bangsa bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu teman-teman, mari kita bersama-sama menjaga persatuan
meningkatkan rasa cinta tanah air, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Baik teman-teman, demikian dari hasil penjelasan kami, dan dari hasil penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa perwujudan Pancasila sebagai ideologi di bidang pertahanan dan keamanan dapat dilakukan mulai dari hal kecil di lingkungan sekolah, masyarakat, hingga level negara. Yang artinya menjaga pertahanan dan keamanan bukan hanya tugas aparat, tapi juga kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan bersatu, disiplin, dan peduli, kita bisa menjaga keutuhan NKRI.